Halo sahabat sukses, bertemu lagi dengan saya Andre Dwi Susanto di episode kedua di sesi kisah hidup. Pada siang hari ini saya ditemani oleh Kak Imam selaku Ketua Layanan Psikososial Tagana Kabupaten Tulungagung. Nah, di siang hari ini kita akan membahas shelter Tombok Kangen ya Kak ya. Nah, shelter Tombok Kangen yang sempat viral di dunia maya. Tentunya buat kalangan gugus tugas COVID-19 tidak asing dengan istilah shelter Tombok Kangen. Nah, untuk itu di sesi ini kita akan membahas tentang apa sih shelter Tombok Kangen itu. Baik, selanjutnya untuk di sini narasumber kita Kak Imam. Selamat siang Kak Imam. Siang. Ya, sehat. Dan tentunya di kondisi yang tetap semangat untuk melayani pasien COVID yang sedang diisolasi di tempat ini. Kak Imam, sebenarnya apa sih shelter Tombok Kangen ini? Bagaimana awal tercetusnya ide ini? Seperti itu. Terima kasih. Satu-satu dulu ya. Ya. Saya Mas Safi, koordinator LDP, Layanan Dukungan Psikososial Tagana Tulungagung. Nah, kita membuat shelter Tombok Kangen itu setelah kita sekitar 1,5 bulan bertugas di sini, sering ketemu dengan pasien sering curhat dengan kita. Akhirnya terpikirkan bagaimana supaya pasien dan keluarga ini bisa ketemu. Karena sebelum ada shelter ini, keluarga dan pasien ini kalau mau ketemu jaraknya 50 meter lebih. Hanya bisa melambai-lambai. Lumayan jauh juga ya, 50 meter. Hanya melambai-lambai. Bahkan ada yang sambil nangis. Wah, kayaknya hati ini betul-betul terenyuh. Karena kita koordinasi dengan beliau, Dr. Kasil, yang menjabat Wakil Direktur, Dr. Iska RSUD Tulungagung. Kita komunikasi dengan beliau, konsultasi. Beliau oke, meng-ACC, akhirnya kita buat sehari jadi. Kita mulai jam 9 pagi sampai 9 malam. Kita kerjakan sendiri. Alhamdulillah tim Tagana kan juga ada Pak tukangnya. Jadi kita 9 orang buat itu. Mulai dari bahannya semuanya kita buat juga di sini, lokasi ini pos logistik Rusunawa ini kita buat selesai jam 9 malam. Itu tanggal 31 Mei. Oh, 31 Mei. Ya, baru tanggal besoknya 1 Juni sudah bisa mulai digunakan. Itu ceritanya. Ya. Jadi latar belakang itulah yang menggerakkan teman-teman Tagana yang dikoordinatori oleh Kak Imam untuk membuat shelter Tombok Kangen ini. Selanjutnya Kak, fungsi yang paling utama dirasakan oleh pasien dan keluarga setelah bertemu ini apa? Mungkin sebelum ada shelter seperti ini, selanjutnya setelah ada shelter seperti apa? Gitu. Fungsi utama yang jelas itu yang sesuai dengan namanya, Tombok Kangen. Ya, halnya kangennya terobati. Sebelumnya kan hanya gimana ya? Saat ini kan pandemi Covid ini kan atau semuanya daring, ya kan? Ya, daring. Pakai Zoom, pakai Skype dan macam-macam. Nah, mereka sudah sering melakukan itu 1,5 bulan. Nah, makanya pengen itu betul-betul ketahuan atau kelihatan satu full badannya kelihatan semua, jalan dan sebagainya. Nah, akhirnya kita temukan dengan shelter itu. Yang pertama, yang kedua, khusus untuk nih mbah-mbah ya kan, ada pasien kita yang usianya 70, ada yang 60 sebagainya. Itu kan HP-nya kan ada nih kan HP ini ya. Ya. Itu kayak ini jadul ini. Kan tidak ada fotonya, tidak ada videonya. Kan nggak bisa. Ya, cuma suara ya. Iya, cuma suara. Karena kita ketemu ya kadang kita dampingi itu istilahnya pasien atau kalau yang nangis ya kita ya terenyuh, hati ini terenyuh bener itu. Nah, itu. Yang ketiga, ini yang kalau tidak lebih yang lebih penting lagi, membantah kabar hoak bahwa pasien atau di Rusunawa ini semuanya sehat walafiat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang kritis, tidak ada yang meninggal dunia, semuanya sehat. Ya, jadi sering kita dapat laporan, Mas, aku dikabarnya mati, aku dikabarnya kritis, jarane yang Rusunawa kuwi diinfus, tidak ada, itu hoak.
Semuanya sehat, jalan-jalan mangan enak, ngombe legi bahasane ngono. Sampai Nah, segitunya ya iya, kabar iya. seperti itu. Iya. Jadi mungkin teman-teman juga belum tahu lebih jelas bahwasanya pasien di sini itu dikabarkan di luar sana seperti apa itu mungkin teman-teman juga masih belum tahu bahwasanya banyak kabar-kabar hoax seperti itu. Jadi udah pasien di karantina, keluarganya ditinggal, malah keluarganya juga dapat perlakuan seperti itu. Ini sungguh sangat menyayat hati ya, boleh dikatakan ya Kak Imam. Iya. Apalagi juga Kak Imam ini dan teman-teman Tagana punya sisi kemanusiaan yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi tergerak sepenuh hati buat melaksanakan kegiatan seperti ini. Selanjutnya Kak Imam, setelah adanya shelter ini tentunya juga viral dan mungkin akan diikuti teman-teman Tagana yang lain di kabupaten, di provinsi yang lain. Nah, harapan Kak Imam sendiri sebagai istilahnya pencetus shelter pertama kali yang ada di tempat isolasi seperti apa? Harapan saya gini, bukan saya salah ya, Ya, tim. Karena kita bukan saya pribadi, kita adalah tim. Tim LDP Tagana Tulungagung bertugas. Kita ada 13 orang yang ada di tim saya ini. Harapannya satu yang jelas ini semoga bisa menginspirasi teman-teman, baik teman-teman relawan semuanya, baik Tagana maupun PMI maupun teman-teman yang lain, supaya nanti bisa dipakai di tempat yang lain. Mungkin teman yang tugas di karantina, baik di kabupaten maupun di provinsi, supaya ini bisa menjadi contoh. Tapi tentunya juga harus koordinasi dengan pihak medis, disurvei, dilihat ini betul layak atau enggak. Tidak hanya sekedar pokoknya gawe, tidak, harus betul-betul dicek. Nah, kita harus koordinasi yang bagus, kita betul-betul ini ada aman. Memang saat ini dikatakan aman kan tetap ada standarnya, ada protokolnya harus bagaimana. Ini tidak boleh teledor. Nah, itu. Ya. Jadi shelter Tombokangan walaupun buatnya cuma 1 hari, tapi koordinasi protokoler kesehatannya panjang juga ya. Ya, Harus melibatkan setiap hari, instansi yang- setiap waktu. SOP-nya yang saya tadi ya. Pertama, keluarga datang, itu harus cuci tangan, ya kan? Kedua, kalau bawa barang, izin atau tidak bawa barang tetap izin kepada keamanan yang ada di pos jaga. Baru ke pos Tagana, kita kasih APD, kata sarung tangan latex. Baru kita antar ke bilik itu atau shelter itu. Kalau keluarga membawa barang atau makan dan sebagainya, ditaruh di meja khusus. Sudah kita siapkan di sana. Baru keluarganya masuk di bilik, istilahnya bilik A itu ya. Nah, baru pasiennya di bilik yang B sebelahnya. Nah, kalau sudah selesai, keluarga pulang dulu. Baru pasien keluar ngambil barangnya. Berarti tidak ada kontak yang jarak dekat di luar shelter. Kalau di luar shelter tidak apa-apa, karena memang sudah kita siapkan bahan yang atas itu kita pakai akrilik supaya tembus, dan juga untuk foto juga jelas, selfie jelas. Nah, dan juga kita sealer, kita lem sealer. Nah, itu kan rapat ya, kayak sealernya yang dipakai apa ya, kaca itu ya. Nah, aku dan sebagainya lah, itu. Iya. Udara aja nggak bisa tembus itu. Ya. Apalagi droplet. Nah, tidak Itu. bisa, selamat. Dan juga tiap pagi dan sore itu kita semprot desinfektan, selamat. Begitu. Ya. Karena shelter ini kan dilatar belakangi oleh keterbatasan kemampuan pasien untuk daring ya. Ya. Karena tidak semua bisa mengoperasikan HP Android. Mungkin berapa sih jumlah pasien yang di dalam, terus ring umurnya itu berapa? Pasien sini itu macam-macam umurnya. Yang paling muda itu 11 tahun. 11 tahun? Ya, Oh, ada. 11 tahun. Masih pelajar. Yang paling tua sekitar 76 tahun. 6 tahun. Ya rata-rata yang masuk sini umurnya yang paling banyak antara berapa ya, 35 ke atas. Oh, 35 ke atas. Kalau yang anak-anak 4. Yang satu sudah sembuh malah, yang satu sudah sembuh. Itu usianya rata itu. Berarti memang karena banyak istilah yang tua atau yang
pakai HP jadul ya. Itu memang betul-betul dibutuhkan. Oh, Iya. iya. Masuk apa? Pasien-pasien paruh baya ya paling banyak ya. Iya, iya. Usia-usia yang Iya. mungkin sudah sepuh, bisa Sepuh. dikatakan. Ya, mbah Mbah. banyak iya. Iya. Selanjutnya Kak Imam, ini untuk masyarakat yang di luar sana yang mungkin ada pemikiran, wah korban atau pasien yang sudah dikarantina, yang sudah dinyatakan positif itu begini. Itu kan kebanyakan stigma negatif mereka, masyarakat di luar sana. Nah mungkin itu ada pesan dari Kak Imam, masyarakat itu harus bagaimana? Nah, maksud saya gini, tolong seluruh masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar rumahnya pasien yang sudah dinyatakan sembuh, tolong sekali lagi, mari kita itu sama-sama open mind, maksudnya dibuka bahwa mereka memang betul terpapar COVID-19, ya, dan sudah dinyatakan sembuh. Tolonglah kita kembali ke kehidupan normal kembali. Nah, dan bahasa gaulnya new normal. Artinya apa? Mereka sudah sembuh, sudah tidak menyebarkan virus lagi. Marilah kita kembali. Jalinan ini jangan sampai putus. Tapi tetap ikuti protokol kesehatan. Nah itu termasuk berita-berita hoax di lapangan itu jangan disebarkan. Ya mohon maaf, terkadang WA saya atau telepon saya itu betul-betul istilahnya mengirim apa ya, keras. Dan sama ada berita hoax ini saya betul marah, di titik saya juga marah ini. Kita sudah bertugas 2 bulan lebih, kok masih ada juga yang oknum yang membuat berita seperti itu. Marilah kita sama-sama saling apa ya, istilahnya kembali guyup rukun supaya nanti teman-teman pasien itu juga imunnya meningkat, supaya hatinya senang, tidak ada kabar hoax lagi, otomatis juga akan meningkat. Nah, lebih baik kita doakan, tidak usah kepo, terlalu kepo dengan berita-berita yang tidak baik, ya kan? Nah, itu ya, lagi hilangkan istilahnya stigma negatif itu. Kalau pengen tahu kondisinya bagaimana, monggo silahkan datang langsung. Sudah kita siapkan shelter Tombol Kangen. Jangan sampai nggak berani datang ke sini cuman isu hoax dipercaya, itu salah. Ya, kalau paling enggak silakan tanya ke Satgas Gugus Kabupaten, ke Dinas Kesehatan, mungkin teman punya channel, mungkin tim-tim kita di Rusunawa, biar jelas. Karena itu bukan kabar hoax lagi. Lebih aman yo datang ke sini, mari. Ya. Yang buat kabar hoax, hei ke sini yo. Tak kasih tahu sendiri, biar paham. Itu ya. Nah. Ya. Jadi bukan hanya untuk keluarga shelter ini, jadi untuk masyarakat yang mempertanyakan kebenaran berita bisa langsung datang ke sini di shelter Tombol Kangen. Nah, dan terakhir pesan dari Kak Imam tadi, marilah kita hidup new normal ya, new normal, dan kita buka open mindset, dan selanjutnya kita saling menjaga dengan ikuti protokol kesehatan dan tidak menyebar berita yang tidak benar. Oke, itu tadi ngobrol santai saya dengan Kak Imam selaku koordinator tim LDP, layanan dukungan psikososial Tagana Tulungagung. Kurang lebih mohon maaf, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya dan sampai jumpa.